Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para kiai, para alim ulama, para nyai yang saya muliakan, Masya Allah, memandang forum ini, di ruangan ini, dari panggung di depan ini, bagi saya ini sangat mengharukan dan sangat membesarkan hati. Pertama, karena sedemikian besar minat dari para kiai, para nyai, para pimpinan NU dari daerah-daerah untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga ruangan penuh. Itu sebabnya tadi saya memilih bertahan duduk di depan dengan Kiai Ubaidillah dan Kiai Muhyiddin, karena kursinya habis, daripada kami nanti nunut duduk bareng sama kamera TVNU, itu lebih baik kami duduk di depan. Karena kekurangan teman, lalu kami ajak Khatib Amin dan Pak Amin Said untuk ikut duduk di depan ini. Dan Masya Allah hadir di sini, Masya Allah, kiai-kiai saya, guru-guru saya, pengasuh-pengasuh jiwa saya, selain Kiai Ubaidillah Sodaqoh, Kiai Muhyiddin Ishaq, hadir di sini juga Kiai Abdul Salam Mujib, pengasuh Al-Khazini Buduran, hadir Kiai Zamzami, pengasuh Babakan Ciwaringin, hadir Kiai Zuaim Wijaya, pengasuh Pondok Pesantren Rejoso Peterongan, hadir Syekh Kiai Ali Akbar Marbun dari Medan, salah seorang syuriah kita, hadir sekian banyak kiai dan nyai-nyai, Masya Allah. Matur nuwun hadir juga di sini Ibu Nyai Ida Rufaidah dari Rapiak jauh-jauh, dan saya tadi juga sudah mendengar pesan Nyai Ida Fatimah Zainal juga hadir, sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Saya melihat hadir juga di sini para pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Masya Allah, lengkap, cukup lengkap di sini hadir. Alhamdulillah, hadir juga hampir semua pengurus dari jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Dan perkembangan hari-hari ini juga luar biasa membesarkan hati. Kita penuh harap bahwa resepsi puncak peringatan Harlah besok di Istora Senayan akan betul-betul menjadi wahana yang penuh berkah, yang akan menjadi penanda dari awal perjalanan yang lebih gemilang, perjalanan yang lebih lancar, yang lebih manfaat, maslahat dan barokah untuk kita semua menuju masa depan Nahdlatul Ulama, masa depan dari bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Sebetulnya saya tadi tergoda untuk membacakan teks khutbah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari
pada peringatan Idul Fitri 90 tahun yang lalu. Cucu beliau, Gus Aizuddin Abdurrahman, saya tidak tahu, mungkin karena sudah khatam membaca kumpulan khutbah-khutbah Hadratus Syekh ini, memilih satu teks khutbah yang luar biasa. Saya sebut luar biasa karena itu khutbah yang beliau sampaikan 90 tahun yang lalu, tahun 1355 Hijriah. 90 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Tapi khutbah itu bicara tentang keadaan kita hari ini. Tentu saja saya tidak tahu keadaan 90 tahun lalu seperti apa. Tapi ketika membaca teks khutbah beliau itu saya melihat bahwa beliau, apa yang beliau sampaikan, yang disampaikan oleh Hadratus Syekh dalam khutbah itu sepenuhnya relevan, sepenuhnya relate terkait dengan kenyataan kita hari ini. Sehingga saya tergoda sekali untuk membacakannya, tapi setelah saya lihat lagi ternyata khitab beliau itu ditujukan kepada para ulama pada umumnya dan para a'dha'us syuriyah khususnya. Nah, maka saya lalu jadi tidak berani karena lalu ini jadi su'ul adab kalau saya yang baca. Nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri saja. Saya dengar Gus Ais mencetak itu menjadi satu dokumen seperti buku kecil gitu yang nanti mudah-mudahan bisa dibagikan. Sebetulnya tidak terlalu panjang teksnya, tapi itu teks yang menarik sekali dan tajam sekali, ya, sehingga saya kira sangat berguna untuk kita pahami nantinya. Ya. Monggo nanti silakan dibaca sendiri-sendiri. Saya tidak berani baca. Nah, kalau bicara soal pentingnya peran ulama di dalam merawat jam'iyah dan jamaah, ya tidak usah dipikir analisisnya, Kiai Khodri. Ya sudah karuan penting, ini organisasi ulama kok. Namanya saja itu Nahdlatul Ulama. Ini itu organisasinya ulama. Organisasi ini didirikan oleh ulama untuk ulama, namanya Nahdlatul Ulama. Ya bukan soal ulamanya penting atau tidak penting lagi sudah. Ya memang isinya ya ulama itu, harusnya. Ya. Harusnya. Nah, maka kita bisa lihat bahwa pada mulanya ya tidak ada aktivis Nahdlatul Ulama, bukan ulama itu tidak ada. Dulu itu. Saya sering menceritakan kembali riwayat yang saya terima dari Allahyarham Kiai Muhyiddin Muzadi, bahwa pada masa awal, bahkan pada masa beliau, Kiai Muhyiddin Muzadi itu mondok dan sudah menjadi santri senior di Tebuireng, bahkan menjadi tangan kanan dari Kiai Abdul Karim Hashim pada waktu itu. Semua urusan Kiai Abdul Karim, ini Kiai Muhyiddin pada waktu itu yang mengerjakan. Tapi beliau Kiai Muhyiddin yang saya kira pada waktu itu sudah alim, sudah santri senior di Tebuireng, masih belum diakui boleh menjadi anggota Nahdlatul Ulama. Mau daftar tidak boleh, karena dianggap belum alim. Padahal kalau dipikir-pikir,
ya dibanding Ketua Umum PBNU hari ini, saya kira pasti jauh berlipat kali lebih alim Kiai Mukhid Muzadi pada waktu itu. Tapi pada waktu itu beliau mendaftar menjadi anggota saja sulit. Jadi memang dulunya itu ya NU itu isinya ulama, nggak ada yang lain. Walaupun Tanfidiyah ulama juga, gitu. Dulunya itu. Kiai Hasan Gipo itu ketua umum Tanfidiyah, tapi pasti alim juga. Gitu loh. Nah, ini orang-orang ketemu ketua umum PBNU goblok itu kan baru hari ini. Sebelumnya alim semua. Bahwa belakangan kemudian ada orang-orang yang ya belum tentu alim, sudah bisa masuk dalam kepemimpinan Jam'iyah ini, itu menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Bahwa persepsi orang tentang keulamaan berubah. Bahwa standar yang dipahami orang, selamat datang Kiai Ubaidillah dari Cipasung, ahlan, marhaban. Ya. Ini kiai-kiai sekarang ini mau bilang Abdullah itu aja sungkan, bilangnya Ubaidillah semua. Iya, Masya Allah. Ada yang berubah. Sebetulnya perubahan itu mungkin tidak terlalu terasa, tapi terjadi. Kalau boleh bicara terus terang, bicara secara kurang ajar lah ya, apa adanya. Saya kira kita semua mengakui dalam hati bahwa ya standar mutu kekiaian dari waktu ke waktu memang berubah dan mungkin sebetulnya merosot. Walaupun nyaris tidak terasa. Bagaimana padi pada zaman dulu sama padi zaman sekarang itu mutunya beda. Padi zaman dulu yang betul murni ditumbuhkan dari tanah yang subur pada aslinya dengan kerja petani-petani yang ikhlas. Itu mutu padinya itu beda dengan mutu padi hasil pupuk kimia yang dihasilkan di kemudian hari. Mutunya beda, rasanya beda. Mungkin tinggi pohon padinya juga beda. Tapi orang mungkin tidak merasakan perubahan itu karena berlangsung begitu pelan, sedikit demi sedikit. Karena selama ini justru sebetulnya relatif tradisi keulamaan kita ini relatif masih berusaha dengan sungguh-sungguh memegangi apa yang menjadi warisan dari para pendahulu. Sehingga kalau kita bicara hanya perbedaan antara dua generasi, mungkin sulit untuk dibedakan, untuk ditengarai perbedaannya. Kenapa? Karena generasi yang terdahulu itu begitu habis-habisan mencurahkan semua yang dimiliki demi kepentingan generasi berikutnya. Ini yang oleh Allahyarham Syekhina Kiai Maimun Zubair dijelaskan kepada saya ketika beliau berbicara tentang firman Allah, ya, wa mathalum fil Injil kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu
fastaghlazha fastawa ala suqihi yu'jibu zurra al yaghidhu bihimul kufar. Jadi perumpamaan Rasulullah Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya itu di dalam Injil seperti padi-padian, kazara'in, yang tumbuh tunasnya. Biasanya konon setiap batang padi itu ada 12 tunas. Akhraja sa'tahu fa'azaru, tapi kemudian induk tunas itu mencurahkan semua yang dia mampu, dia miliki untuk tunas-tunasnya. Sehingga fastaghlado, sehingga tunas-tunas itu menjadi kuat. Wastawa ala suqi, ini yang menarik. Apa yang disampaikan oleh Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu memaknai istawa itu rampak. Fastawa ala suqi itu rampak. Di atas pokok-pokoknya. Rampak itu artinya ya setara. Makanya padi itu kita tidak pernah bisa menengarai mana yang induk, mana yang tunas. Kalau dia sudah tumbuh menjadi dewasa. Karena seolah-olah setara. Fastawa ala suqi. Ini yang kemudian yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kufar. Wong beda generasi kok selisihnya itu tidak ketara. Karena fastawa ala suqi. Tapi saya kira alami juga bahwa kemudian pada generasi berikutnya selisih itu tetap ada. Itu juga alami, selisih itu ada. Dan karena mungkin sebab-sebab yang lain selisih itu ada. Sehingga setelah sekian lama, 3, 4, 5 generasi, orang baru menyadari kok jauh jaraknya gitu. Nah, maka para kiai, para nyai, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira perubahan-perubahan ini sangat penting untuk kita tengarai dan kita pahami, sehingga kita kemudian berpikir tentang bagaimana peran ulama hari ini yang mungkin berbeda, bergeser dari bentuk peran ulama pada masa lalu. Karena saya kira kiai-kiai sekarang itu, ya mohon maaf, siapa kiai hari ini yang berhak merasa dirinya setingkat dengan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari? Siapa yang berhak merasa sama keramatnya dengan Kiai Hasyim? Yang berhak merasa sama makomnya dengan Kiai Hasyim? Yang merasa tidak perlu sampai ke Kiai Hasyim, merasa sama makomnya dengan Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri. Tidak usah sampai Kiai Wahab, Kiai Bisri Sansuri, yang merasa sama makomnya dengan Kiai Ali Maksum, dengan Kiai As'ad Samsul Arifin, dengan Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan, dengan Kiai As'ad Umar. Siapa yang bisa merasa sama makomnya hari ini? Ini perlu kita pahami dengan jujur sehingga kita tidak GR. Merasa bahwa kita ini berhak diperlakukan sama seperti kiai-kiai terdahulu. Menuntut perlakuan yang sama seperti kiai-kiai terdahulu. Saya kira kita harus berpikir lebih realistis dan lebih objektif soal ini supaya kita bisa betul-betul secara objektif memikirkan sekarang ini kita bisa apa dan harus berbuat apa.
Saya ingat lagi-lagi dawuhnya Syekhina Allahyarham Kiai Maimun Zubair yang disampaikan secara pribadi kepada saya, secara pribadi. Beliau sampaikan bahwa jadi beliau sampaikan awake dhewe iki wis ora makom gawe ngamal dhewe. Makome awake dhewe iki ngalap barokah amale wong-wong tuwa mbiyen. Itu yang beliau sampaikan. Kita ini tidak pada makom untuk membuat amal sendiri, untuk mengharapkan manfaat barokah dari amal kita sendiri. Makom kita adalah ngalap berkah, bertabaruk kepada amalnya para pendahulu kita. Dengan cara meneruskan wazifah-wazifah dari para pendahulu kita, dengan cara menyambungkan sanad dari ikhtiar-ikhtiar kita kepada pesan-pesan, wasiat-wasiat yang diberikan oleh para pendahulu kita. Dan dengan menghayati bahwa semua hasil dari apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari silsilah barokah yang sudah diawali oleh para pendahulu, khususnya oleh para muassis Jam'iyah yang mubarakah ini. Sekarang tidak bisa lain, kita harus lebih objektif, lebih realistis menghadapi kenyataan kita sendiri. Kalau enggak keramat ya sudah ngaku enggak keramat gitu aja, enggak usah terus ya berlomba-lomba cari perhiasan supaya kelihatan keramat misalnya. Ya kalau suwuknya enggak mandi ya sudahlah gitu, enggak usah macam-macam gitu aja, itu namanya sehingga kita realistis. Kalau kita realistis tentang apa yang kita bisa, kita tahu apa yang bisa kita lakukan, kita tahu kita bisa mengukur apa yang mungkin bisa kita hasilkan, dan pada saat yang sama kita tetap mengharapkan barokah, ya, lanjutan barokah dari para pendahulu yang telah mengawali semua ini dengan segala riyadhah yang saya kira tidak seorang pun di antara kita hari ini mampu mengulanginya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para kiai, para nyai, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Kiai Khodri Arif yang sudah menggelar kegiatan kita malam hari ini. Mohon doa restu, mudah-mudahan besok kita bisa menikmati dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan penuh berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.